Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Guys, beberapa waktu yang lalu saya melihat cukup banyak ya analisa yang beredar bahwa gold akan terbang ya guys ya. Nah, terbangnya itu di mana? Di sini guys. Eh, Sebentar ya, saya gambarkan ya. Nah, kira-kira di sini guys. Jadi analisanya sampai strong support ya. Strong support ini dari sini gold akan terbang gitu ya. Nah, ternyata dia naik sebentar kemudian turun malah ngebreak. Nah, ini kenapa kok bisa begini? Oke, jadi analisa yang beredar itu tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar, guys. Ya, jadi itu bagus buat kita belajar, buat kita panduan itu boleh. Jadi kita nggak apa-apa ya, apa namanya, belajar dari analisa yang beredar nggak apa-apa, tapi keputusan tetap itu tanggung jawab pribadi ya. Jadi teman-teman yang apa namanya belajar dari analisa yang beredar, jika mengikutinya, jika loss tidak boleh menyalahkan ya, karena keputusan dalam trading itu adalah keputusan pribadi. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa bersikap dewasa dalam trading ini. Kita harus menjadi trader yang dewasa ya guys ya dalam menyikapi. Sekarang kita akan belajar ini guys. Kenapa kok analisanya ternyata nggak terbang, dia malah turun gitu loh, malah ngebreak gitu. Nah, banyak analisa yang beredar bahwa memadukan dengan konsep Elliott Wave guys. Oke, saya gambarkan Elliott Wave-nya ya. Elliott Wave-nya itu di sini. Ini. Nah, ini satu, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, ini wave 5. Nah, jadi analisanya itu struktur Elliott wave-nya sudah komplit, guys. Jadi ini waktunya untuk terbang, ya. Jadi seperti itu. Tapi ternyata wave 5 ini malah di break. Nah, di sini ayo kita sama-sama belajar ya, guys ya. Saya ajak teman-teman untuk mencoba ya menganalisa apanya sih yang salah gitu loh. Ya. Oke. Berbekal dari materi SMC The Series ya guys ya, Advanced Market Structure, ayo kita akan mendeteksi valid structure-nya terlebih dahulu ya. Saya perbesar ya biar kelihatan jelas. Nah, kita bermula dari atas ini dulu. Oke. Kemudian dia turun ya. Nah, sampai sini ini menjadi calon ya guys ya. Calon swing low. Oke. Dia naik ya, naik nggak ada minor high yang di break. Dia turun malah ngebreak ya guys ya. Coba saya cek ya. Ini, nah ini ya guys ya. Ini, nah ini sudah di break ya guys ya. Sekarang ini menjadi calon swing low ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini menjadi calon swing low, maka kita lihat minor high terdekatnya di mana? Di sini. Ya. Nah, ini kemudian naik berhasil ngebreak ya guys ya. Berarti ini valid menjadi valid menjadi swing low. Berarti wave 1 ini benar. Gitu. Ya. Oke. Kemudian sampai atas sini dia valid menjadi swing high ketika berhasil ngebreak valid swing low. Karena ini trend bearish ya. Nah, ini berhasil guys. Nah, sampai sini berhasil. Berarti wave 2 ini benar. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah ngebreak ini ya guys ya. Nah, ini sampai sini dia membentuk minor ya, minor high ya. Sampai sini dia naik nggak berhasil ngebreak ya. Nggak berhasil ngebreak ini, dia membuat minor high kembali. Dia turun kembali. Nah, ini ya berarti ya minor high-nya ya. Ini naik. Nah, ini belum sempet ya. Ini berarti masih calon swing low.
ini nggak sampai guys, malah ini di break. Nah, berarti ini gagal menjadi swing low. Berarti wave ketiga ini bukan di sini. Karena nggak ada minor high, nggak ada istilahnya yang saya bilang itu minor choke ya. Ya, di materi SMC The Series itu ya, yang pertama itu ya. Nggak ada minor choke, minor change of character. Ya, lalu kita lanjutkan ya. Nah, berarti ini guys, ini bukan ya. Ini masih gagal. Ini saya pinggirkan dulu ya. Oke. Berarti ini tuh masih single move guys. Karena ini nggak berhasil nih ngebreak ini minor high-nya. Gitu loh. Ya, berarti ini bukan swing low yang valid. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah ini dia ngebreak, oke. Kemudian turun sampai sini. Nah, ini turun sampai sini, turun sampai sini. Nah, ini yang terendah ya. Nah, ini calon swing low. Oke, coba kita zoom ya. Sebentar. Nah, ini calon swing low. Nah, minor high-nya di mana? Nah, ini guys, lihat guys. Nah, ini ya. Saya gambarkan strukturnya dari sini, naik sini, ke sini, lalu sini, ya, betul ya. Kemudian semakin turun, semakin turun, low, semakin turun. Nah, ini juga ya, kan? Ya, kelihatan ya guys ya. Kemudian turun. Nah, ini internal structure, ini minor high, ini minor high juga. Nah, dari sini berarti ini yang terdekat. Dari sini kan belum nembus ini guys. Ya, belum nembus. Dia malah turun lagi nih. Nah, sekarang ini menjadi calon swing low. Nah, ini yang terdekat. Ini berhasil nih di break gitu. Ya, berarti ini valid menjadi swing low. Nah, gitu ya guys ya. Oke, sekarang kita gambarkan Elliott wave-nya. Nah, berarti ini wave ketiga. Ya, wave ketiga. Jadi sementara masih ini ya guys ya. 1, 2, 3. Jadi wave 3 ini guys, ini single move. Ini bukan struktur gini, bukan. Ini single move ini. Coba lihat secara apa namanya? Visual ya. Secara visual itu drop, base, drop gitu. Hanya berupa SND, bukan berupa structure. Kemudian sekarang ini tadi minor high-nya ya, minor high-nya berarti minor choke-nya ya di sini tadi sudah di break. Nah, berarti kita mencari valid swing high sekarang. Nah, swing high-nya swing high-nya berarti gini guys. Berarti ini sudah break, ini naik, nah semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, ini kemudian turun. Nah, ini yang tertinggi. Selama dia nggak ngebreak yang struktur yang valid di sini ya, yang di gelombang kedua tadi ya, itu berarti masih bearish ya. Nah, ini guys di break. Nah, berarti ini valid menjadi swing high ya. Jadinya seperti ini. Sebentar. Ini wave 4. Nah, sekarang tinggal sisanya. Sisanya ini tinggal wave 5 ini. Baru menjadi complete Elliott wave. Gitu guys. Ya, oke sekarang gini. Ini wave 5. Nah, sekarang pertanyaannya. Wave 5 ini guys. Ini sampai mana? Wave ini sampai mana? Sampai sejauh mana gitu loh. Baru nanti setelah komplit akan terbang. Nah, sampai sini nyambung ya guys ya. Berarti di sini kalau saya zoom out lagi, nah strukturnya itu seperti ini guys. 1, 2, ya, 3, 4, 5, gitu ya. Kalau teman-teman apa namanya yang sudah jago Elliott wave pasti tahu ya prinsipnya ya, bahwa gelombang 3 ini tidak boleh lebih pendek
daripada gelombang 1 dan 5 kalau nggak salah. Enggak, saya agak lupa sih. Pokoknya gelombang 3 ini tidak boleh yang paling pendek lah, istilahnya kayak gitu. Ya, gelombang 3 ini minimal itu lebih panjang daripada salah satu antara gelombang 1 dan gelombang 5 gitu loh. Nanti ya apa namanya kalau ada kesempatan kita belajar konsep Elliott wave yang benar ya kayak gitu. Oke, jadi ini sudah sekarang ya. Posisi sekarang itu sedang membuat wave 5, wave terakhir dari Elliott wave. Teman-teman pahami ya apa namanya syarat untuk menjadi valid structure itu bagaimana ya, karena itu penting guys. Itu pertama kali harus benar dulu, baru kita mengetahui trend directionnya dari harga ya. Oke, sekarang kita akan menganalisa sejauh mana wave 5 ini berhasil ya. Di sini ini hanya menjadi liquidity guys. Gitu. Ini equal low ya, hati-hati. Nah, ini akan disapu. Nah, ini sudah mulai menyapu nih, gitu. Nah, sekarang sampai mana? Ayo coba kita analisa ya. Saya kasih teman-teman PR juga ya untuk menganalisa ya. Oke, kita lihat ya. Yang horizontal ini tadi apa namanya liquidity-nya ya equal low ya, supportnya ya, strong support. Sekarang sudah di break ya, posisinya sudah di break. Kemudian dia akan turun sampai mana? Nah, di sini guys. Nah, ya, coba lihat ini. Sekarang berada di demand, ya, ini demand. Rally, base, rally, ya. Apakah dia nanti sampai sini aja? Kemudian gold akan naik. Nah, ya. Nah, sekarang ada beberapa POI ya, point of interest. Coba perhatikan ini ya guys ya. Ini naik, turun, naik ya. Dari sini ke sini ini saya anggap order flow ya. Saya anggap order flow. Lalu ini saya namakan order block. Ya, sekarang gini, pertanyaannya akan mengambil di order flow ini, ya, cukup mengambil di order flow ini atau dia akan mengambil order block ini. Nah, itu PR bagi teman-teman. Ya, saya kasih PR. Nah, ini saya kasih tahu sebentar ya guys ya. Ini menurut saya ya, order flow yang di sini, ya, ini sudah termitigasi guys, sudah diambil, ya, kemudian akan terbang. Jadi ini menurut saya ya guys ya, tapi jangan sekonyong-konyong langsung diikuti. Ya, tak jewer nanti kalian. Saya berikan beberapa panduan aja ya untuk teman-teman belajar analisa juga. Ini juga saya masih belajar ya. Oke. Jadi menurut saya ini yang bagus, order block yang bagus. Oke, sekarang kita tandai ya. Ini order flow, sorry. Ini order flow-nya. Nah, ini ya, sudah termitigasi ya. Ya, high, low. Momentum bearish sebelum naik, ya, ini sudah termitigasi. Ya, maka order flow ini saya nggak akan ambil. Ya, oke. Lalu, sekarang saya ada POI ini. Ini yang menjadi order block saya. Sebentar ya. Nah, ini guys, yang menjadi POI saya. Ya, saya kasih ini ya, marking ya. Oke, jadi seperti ini ya guys ya. Ini adalah menurut saya yang cukup high probability. Ya, jadi nanti di sini, tapi ini masih lama ya guys ya, masih beberapa hari ya, atau mungkin minggu depan ya, turun sampai zone hijau ini ya, sampai order block ini, baru kemudian fly gitu.
Oke, sekarang kita coba cek menggunakan beberapa panduan ya. Yang pertama, kita boleh memakai panduan Fibo Musang untuk target ya, target. Nah, ini. Di wave keempat ini guys, ya, akan saya gambarkan Fibo Musang. Oke. Dari sini guys, ya. Ini kan bearish engulfing. Ya. Kemudian support terdekatnya ini. Dan ini harus di break. Nah, yang nge-break adalah candle ini. Ya, sekarang kita coba pasang. Ini level 0 ya. Kemudian nah, ini yang nge-break. Nah, jadi seperti ini ya guys ya. Ini support ya, di break oleh candle ini. Ya. Sekarang kita akan coba lihat sejauh mana. Yes. Full structure guys. 423 ya, sampai ekstensinya sini. Full structure ya. Order block yang saya marking sama target Fibo Musang apa namanya? Impulsive wave itu maksimal 423 ya. Jadi full structure Fibo Musang. Ya, ini tepat. Ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua kita coba pakai apa ya? Ini guys. Pakai ini konsep bisnis ya. Dalam berdagang kita harus bisa ya memahami yang namanya prinsip bisnis ya, prinsip berdagang ya. Oke. Bentar ya guys ya. Ini kayak gini. Nah, ini terserah ya nariknya dari atas atau dari bawah, terserah ya. Yang penting itu angka sakralnya 1/4 bagian ya. Coba lihat guys. Ya. Ini guys. Ini ya. Ini belum di break loh. Ya. Berarti trading range-nya itu masih di high ini sama low ini. Ya, sama di low ini trading range-nya. Jadi ini tuh trading range-nya ini besar guys. Memang seperti itu. Ini kan impulsif. Lah kalau mau naik sampai cari harga terbaik angka sakral ini ya 1/4 bagian. Nah ini sudah 1/4 bagian bawah. Buy. Gitu. Ini konsep bisnis. Bisa dipertimbangkan seperti itu. Oke, coba kita cari apa namanya pendukung lain ya. Secara Fibo Musang oke, secara konsep bisnis oke, secara SMC kita dapat entry point di situ ya. Satu lagi ya guys ya, ini secara SMC satu lagi. Ini ada extreme order block ya. Ini adalah potensi terakhir ya, peluang terakhir ya. Dan extreme order block ini ya paling tinggi probability-nya karena sudah pada maksimum trading range gitu guys. Ya. Berarti ini ya. Ini adalah order block yang optimum, tapi ini order block yang ekstrim ya. Tentunya ini high probability. Tapi yang paling tepat untuk diambil yang mana itu menjadi PR kita guys untuk belajar SMC. Ya, gitu. Nah, saya rasa ya, saya sih masih ini ya. Ini yang pertama. Nyentuh sini gold akan terbang. Ya. Ketika ini gagal, oke, ya sudah, nggak apa-apa. Analisa kita salah nggak apa-apa. Tapi dalam konsep bisnis kita mempunyai range besar memang ya karena kita di time frame yang besar. 1/4 bagian bawah itu ini. Berarti ini the last chance ya, the last chance kita kulaan emas untuk dijual tahun depan atau 2 tahun lagi. Gitu guys. Dapat harga yang terbaik untuk investasi emas. Tapi jangan dilakukan loh guys ya. Ini hanya analisa loh. Disclaimer ya guys ya. Ini hanya pribadi ya, analisa pribadi saya. Oke.
Sekarang kita coba cari pendukung lain. Apakah masih ada yang mendukung analisa kita? Ya. Secara SMC kita dapat 1, 2 ya, entry point. Secara Fibonacci kita dapat optimum ya, full structure di 423 sini ya. Yang berarti di sini adalah yang terbaik ini ya, menurut saya ya. Ini prioritas pertama, ini prioritas kedua. Kemudian dalam order block yang ini itu sudah di bawah seperempat ya, seperempat bagian ya, di bawah 75%. Oke, kita cari pendukung yang lain. Sekarang ini guys, kita coba cari di time frame yang besar. Di weekly kita ini ada apa? Oke. Di weekly kita ini ada bullish engulfing ya. Bullish engulfing ini sudah termitigasi oleh ini guys. Nah, sudah termitigasi. Kelihatan ya, ini kan turun. Ini menjadi bullish engulfing ya, sini. Kemudian dia mengambil entry point ini di base ini, dia naik. Sudah termitigasi ya, yang pertama. Lalu yang kedua, ini membentuk rally base rally. Nah, rally base rally ini guys, demand ini masih fresh. Nah, belum disentuh ya. Nah, ini zonanya di shadow yang bawah. Kita menemukan order block di daily. Nah, sampai sini jelas ya guys ya. Oke, sekarang kita coba di apa namanya, time frame yang lebih besar. Bagaimana penampakannya? Weekly, monthly. Nah guys, ya, monthly ternyata seperti ini ya. Rally, base, rally. Nah, base-nya itu di sini guys. Ini angka sakral, ini smart money concept optimum high probability order block, ini full structure Fibonacci. Apakah tepat kita kulaan emas di sini untuk dijual tahun depan? Nah, seru ya guys ya. Ingat ya guys ya, ini monthly ya. Jadi teman-teman harus paham ya, harus tahu perspektif dari time frame mana dulu. Ya, kayak gitu. Ini jangka panjang. Jadi ini masih ada potensi turun terus. Lihat guys, momentumnya bearish terus guys. Ya. Nah, wave kelima ini belum menemukan pijakan gitu. Kalau sudah terjadi wave 5, Elliott wave complete gitu guys. Oke, jadi dari sini teman-teman sudah ini ya, apa namanya, analisa saya sudah nangkep ya guys ya. Saya tadi berusaha untuk menerangkan secara urut ya guys ya, kayak gitu. Oke, jadi dari analisa yang beredar kapan hari lalu itu dalam apa namanya, dalam mencari turning point-nya, ternyata wave-nya bukan seperti ini ya, 1 2 3 4 5 terus kemudian fly gini, kemudian to the moon. Bukan di sini. Ini belum komplit ternyata. Kalau kita mengacu pada materi valid structure ya, ternyata ini nggak valid strukturnya. Struktur yang valid ya, menurut saya ini 1 2 3 4 5. Ini menurut saya ya guys ya, versi CTC, dan sudah saya sampaikan materi advance market structure seperti itu. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak, nggak masalah. Teman-teman sesuaikan dengan trading style masing-masing. Ya, saya hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari dan sudah beberapa saya riset ya, saya backtest gitu. Hasilnya semua yang saya sampaikan di channel ini ya. Oke, jadi seperti itu ya analisa CTC untuk gold ya. Ya, ingat sekali lagi disclaimer, ini bukan advice ya, bukan rujukan untuk entry teman-teman, tapi ini panduan
sama-sama untuk kita belajar ya. Oke, kita belajar bareng ya guys ya. Kuatkan, tingkatkan skill kita terlebih dahulu. Setuju ya guys ya? Oke, jadi semoga analisa ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.